Organic word up fresh. Selamat datang di Hai Channel, yeay. Pada video kali ini sedikit berbeda dan emang nggak pernah sih Nur buat video kali ini. Nur akan menjadi sosok nim atau guru. Nah di sini memang sekarang tuh kita tuh belajar melalui daring kan, melalui online dan tidak melakukan secara langsung gitu pengajarannya. Nah memang Nur itu adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan di Indonesia. Di mana yuk? Di Jakarta. Pokoknya Nur adalah mahasiswa pendidikan dan salah satu prasyarat lulusnya adalah Nur harus melakukan praktik kerja mengajar di sebuah SMK. Nah, tapi praktik kerja mengajarnya ini kita itu melalui daring atau online. Nah, di sini Nur mau ngasih pengalaman aja sih, mau share pengalaman gimana sih caranya bukan caranya sih, gimana sih rasanya menjadi guru online, apalagi Nur sebagai guru magang atau guru PPL yang baru aja ngajar dan baru aja turun lapangan itu pasti sulit banget yang namanya ngajar secara online. Secara langsung aja kita itu terkadang diabaikan oleh murid-muridnya. Pasti kalian pernah kan ngabain guru PPL kalian. Pasti kalian pernah kan ngerjain guru PPL kalian. Kalau nggak pernah, nggak mungkin. Pasti kalian sering ngerjain. Pokoknya bikin guru PPL-nya itu wah naik darah pas kayak gitu kan. Nah di sini Nur mau tahu sih gimana caranya menjadi guru online atau guru daring dan gimana perasaannya menjadi guru online itu gimana. Nah coba aja check it out. Yuk kita mulai aja. Yang namanya guru online yang pastinya kita menggunakan segala aplikasi-aplikasi untuk mengajar seperti Zoom, Google Classroom, terus untuk ice breaking seperti misalnya Kahoot atau Quizzes, terus juga bisa kalian memanfaatkan PowerPoint yang dimana di dalamnya itu banyak animasi-animasi yang dapat kalian edit di sana. Nah, di sini Nur akan menggunakan sebuah Zoom, Quizzes, dan Nur juga akan menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran Nur untuk kepada anak-anak Nur nanti. Anak-anak. Jadi nanti di sini Nur punya teman-teman yang dia itu sebagai murid. Nah, teman-temannya ini adalah teman-teman kesayangan. Oke, yang pertama, Nur akan join Zoom dulu ya kepada teman-teman Nur. Nah, yang harus kalian lakukan pertama kali, kalau misalnya untuk membuka sebuah kelas, kalian harus join meeting dulu. Nah, di sini Nur akan join meeting dan Nur akan memasukkan kodenya. Sebenarnya sih kalian kalau misalnya kalian sebagai guru, kalian harus new meeting atau membuat roomnya. Tapi karena Nur ini gabung sama teman, jadinya Nur join meeting. Join. New meeting. Jadi kalau misalnya kalian mau buat room, pastikan kalian itu juga ada passwordnya. Jangan sampai tidak ada, karena nanti siapapun bisa masuk kalau misalnya tidak ada passwordnya. Video. Ini dia bakalan konfirmasi. Yeay, akhirnya sudah dikonfirmasi. Halo. Jadi juga teman-teman, selain kita mempersiapkan media pembelajarannya, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Jadi kita sebagai guru harus punya good looking yang baik gitu kan. Jangan sampai kalian tuh setara sama teman-teman kalian. Jadi harus pakai blush on, lipstick dan sebagainya agar terlihat seperti guru. Oke, jadi teman-teman perkenalkan, ini adalah murid-murid Nur. Di sini ada Oza. Say hi Oza. Dan di sini ada Reni, terus ada Rifa, terus ada Prawes dan ada Desi. Jadi di sini adalah murid-murid Nur ceritanya ya. Nah, di sini Nur akan mulai micro teaching online, gimana caranya ngajar online. Bukan gimana caranya, tapi gimana sih perasaannya ngajar online tuh. Oke, lanjut. Udah. Mana itu bentar dulu. Pokoknya yang pertama, gambar pertama itu Reni ngupil. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu. Selamat siang, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar pelajaran kita itu menjadi lebih bermanfaat dan cepat nangkapnya nih, walaupun belajar online. Oke, ketua kelas tolong pimpin doanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih ketua kelas. Nah, di sini kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya mengenai simulasi dan komunikasi digital. Di sini siapa yang suka ngedesain? Ayo. Saya Desi, Bu. Bener nih, suka ya. Alhamdulillah. Berarti yang suka mendesain pasti cepat menangkap pelajaran kali ini. Jadi di sini Ibu akan memberikan materi mengenai storyboard dan desain karakter. Oke, Ibu share screen dulu ya, anak-anak. Sudah ya? dah. Alhamdulillah kalau sudah. Jadi hari ini kita akan mempelajari yang namanya storyboard dan desain karakter. Kita akan mempelajari yang pertama adalah storyboard. Apa sih itu storyboard? Siapa di sini yang jago bahasa Inggris? Saya. Apa itu storyboard? Story itu cerita, board itu papan. Jadi papan cerita, Bu. Pengertian jelasannya adalah storyboard merupakan sketsa sebuah gambar yang berbentuk thumbnail yang berurutan sesuai dengan jalan dan rangkaian cerita. Jadi yang namanya storyboard ini adalah cerita mengenai step-step yang nanti kalian akan tuliskan. Sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada fungsi storyboard. Fungsi storyboard ialah sebagai ungkapan untuk menyampaikan gagasan dan pesan dengan visual, serta informasi lain berupa huruf, tata letak, warna, sehingga gagasan dan pesan bisa diterima. Jadi, yang namanya storyboard itu harus ada yang namanya huruf. Hurufnya itu angka-angka, terus juga tata letaknya harus diperhatikan. Jangan sampai tata letaknya itu tidak beraturan, karena kan storyboard ini yang tadi Ibu sudah bilang, yang artinya berurutan. Jadi, step per step ya, jangan misalnya seharusnya ceritanya itu di nomor 3, dia malah ada di nomor 1, itu tidak boleh. Nah, warna sehingga gagasan dan pesan bisa diterima. Jadi yang namanya warna ini untuk membangun pembaca itu menarik gitu. Lalu di sini Ibu punya ini apa namanya? Gambar. Di sini siapa yang bisa tahu step-step setiap gambarnya? Ini adalah storyboard. Jadi walaupun kalian hanya melihat gambar, pasti kalian tahu aktivitas di dalam gambar tersebut. Siapa yang mau coba menjawab? Ayo, siapa? Oke, Reni. Yang pertama itu apa, Ren? Yang pertama itu ada gelas. Lalu ada orang kayak lesu lelah kayak gitu, Bu. Habis itu gelasnya diminum sama orang yang lelah tadi. Ya. Lalu setelah minum dia melihat barbel. Nah, karena udah semangat, udah minum, udah ada energi lagi, akhirnya dia olahraga, Bu. Olahraga, terus jadi kuat ya, badannya jadi gede. Nah, berarti oke, Reni, sangat bagus sekali. Berarti kan bisa kita tarik kesimpulannya ya, walaupun hanya melihat gambar saja tanpa ada deskripsi pada setiap gambar, kalian sudah memahami apa sih itu arti cerita dalam setiap gambarnya. Paham? Bu. Itu, seperti yang tadi Reni katakan ya, sangat percis ya, pokoknya di atas ada meja, terus lelaki itu letih, lalu dia minum, lalu dia melihat barbel, terus dia sangat bersemangat untuk mengangkat barbel, dan akhirnya dia menjadi kuat. Sama seperti yang tadi Reni katakan. Bagus Reni, kamu Ibu kasih tambahan 2 poin. Kasih, Bu. Oke. Lanjut, ini adalah materi yang selanjutnya, yang namanya apa sih itu desain karakter? Ada yang tahu desain karakter itu apa? Bisa kalian lihat di pojok. Ceritanya. Gambar orang, Bu. Ya, pokoknya gambar sebuah orang, pokoknya apapun itu, seperti Gambar orang, tokoh ya, Bu? Tokoh. Ya benar, Roja, tokoh. Seperti itu ya. Apa sih jadinya pengertian secara jelasnya? Nah, di sini. Desain karakter adalah proses visualisasi karakter yang disesuaikan dengan tema cerita, mulai dari nama, bentuk tubuh, gaya gambar, pose, ekspresi, dan gaya busana tokoh ditentukan di desain karakter ini. Jadi kalian tidak boleh melupakan seperti tema,
nama, bentuk tubuh, gaya gambar, pose, ekspresi, dan gaya busana. Jadi kalian harus tentukan di desain karakter ini agar si karakter tersebut itu punya punya ketertarikan sendiri atau punya ciri khas sendiri gitu. Nih, fungsi desain karakter di sini Ibu udah punya fungsinya, yaitu gunanya supaya ada korelasi antara cerita dan gambar. Jadi nggak mungkin yang namanya gambar Doraemon tapi ceritanya itu cerita apa ya, Rapunzel, kan nggak mungkin ya, Rapunzel panjang rambutnya, Doraemon botak, itu nggak mungkin kan. Jadi adanya hubungan antara cerita dan gambar. Lalu selain itu desain karakter berguna untuk menciptakan konsep penokohan yang matang. Jadi kalau misalnya kita gambar Doraemon, terus kita sudah menggambar Doraemon itu punya hidung merah, ya berarti si Doraemon ini punya karakter penokohan yang matang. Berarti itu tuh Doraemon, bukannya si Rapunzel. Lalu ada proses ini menjadi pegangan kamu untuk membuat karakter yang sama secara berkali-kali. Jadi biar Doraemonnya itu nggak berubah-berubah, nggak menjadi avatar, itu nggak mungkin kan. Jadi Doraemon tetap Doraemon gitu. Lanjut, sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Belum, Bu. Saya mau, Bu. Saya mau bertanya. Apa, Rifa? Bu, ada hubungannya nggak storyboard dengan desain karakter yang tadi Ibu jelasin, Bu? Pertanyaannya sangat bagus, Rifa. Ada yang mau coba menjawab? Nanti Ibu kasih 10 poin loh. Ada nih. Saya, Bu. Apa Reni? Ayo Ibu kasih 10 poin. Kalau salah jangan marah ya, Bu. Iya, enggak, yang namanya belajar kan, masa Ibu salahin kamu? Enggak. Ayo, enggak apa-apa. Ayo coba. Kamu tuh sangat cerdas, Reni. Kamu selalu aktif. Ayo coba. Kalau menurut saya itu mereka saling berhubungan. Ya nggak sih, Bu? Iya benar, mereka saling berhubungan. Ya. Ya apa hubungannya? Hubungannya? Ya. Kalau storyboard dia lebih menjelaskan alur, kalau desain karakter gambar yang menjelaskan alur juga, nggak ngerti, Bu. Ya, benar sekali, Reni. Jadi memang hubungan antara storyboard dengan desain karakter itu sangat berhubungan, yang artinya sama-sama saling melengkapi. Tanpa adanya storyboard, desain karakter itu tuh nggak akan hidup. Tanpa adanya desain karakter, storyboard itu juga tidak akan hidup. Jadi yang namanya storyboard dengan desain karakter itu sama-sama memiliki hubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Seperti yang Reni bilang tadi. Cukup bagus, Reni. Terima kasih, Reni. Ya, Bu. Ayo, terima kasih anak-anak. Karena kalian sudah memperhatikan Ibu dan sudah Ibu jelaskan dengan sangat detail, jadi Ibu memiliki sebuah kuis. Tepuk tangan dong. Kita akan kuis. Sudah siap? Siap. Ibu sebutkan aja ya. Itunya, kodenya. Sudah buka belum? Berapa, Bu? Ya, Bu, sebutin aja. 454141. Berapa, Bu? 45 4141. Udah, Bu. Sudah? Sudah. Yang join sudah ada Rifa, Desi. Udah semua, Bu. Oh iya, sudah semua. Ayo kita mulai saja ya. Kita mulai ya. Udah, Bu. Udah muncul. Oke, kita mulai saja ya. Udah, Bu. 1, 2, 3. Semangat. Rifa sudah menyusul angkanya. Ya semua? Udah. Oke, jadi yang menang adalah Reni. Reni, kamu memang sangat pintar. Kamu memperhatikan aku. Kamu memperhatikan. Saya terakhir, Bu. Ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, Prawes. Yang namanya belajar kan gak ada yang Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya hari ini. Oh iya, Ibu punya tugas anak-anak Google Classroom, Ibu lupa. Jadi nanti kalian bisa lihat di Google Classroom kalian. Ibu share lagi deh nih.
Sudah ada belum? Udah, Bu. Di sini Ibu Ibu punya tugas storyboard dan desain karakter. Jadi ini termasuk tugas keempat. Kemarin tugas ketiga kalian sudah membuat video. Sekarang Ibu mau menantang kalian untuk membuat storyboard dan membuat desain karakter. Nah, di sini ada tenggang waktunya ya. Itu tanggal 6 Juli. Berarti hari apa tuh? Hari Senin ya. Jangan sampai lupa. Oh ya, bentuknya itu kalian kumpulkan dalam bentuk gambar ya anak-anak. Langsung kalian posting aja ke dalam Google Classroom. Sudah? Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke gitu, biar nggak memakan waktu banyak lagi dan kuotanya habis. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas kalian dengan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti itu aja teman-teman, ternyata rasanya menjadi guru online atau micro teaching online. Jadi kalian harus memperhatikan yang namanya kesalahan-kesalahan pada proses pembelajaran seperti buffering, terus juga komputer kalian lemot, itu juga menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Jadi itu sih yang sebenarnya sulit, yang terutama adalah koneksi internet itu yang paling sulit untuk dalam pembelajaran online ini. Namun kita sebagai seorang guru atau sebagai calon guru, kita harus bisa menghandle itu semua, apapun itu bentuknya, kita harus dapat menghandlenya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga kalian yang selalu menonton video Nur, semoga kalian selalu diberikan keberkahan dan kesehatan selalu. Pokoknya, terima kasih Cinggudel. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Dadah. Neighbor, neighbor,